Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Orang biasa belajar dari kesalahannya sendiri, tapi orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Dan di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman hidup saya, kegagalan-kegagalan saya dalam dalam PDKT terutama, supaya teman-teman bisa belajar dari kegagalan saya dan tidak melakukannya ketika kalian sedang PDKT. Dan sebelum saya mulai cerita saya mau mengucapkan selamat Hari Waisak buat yang merayakan, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat-sahabat muslim. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan agar bisa melewati bulan puasa ini sampai bulan Ramadan nanti dengan baik. Dan saat ini saya lagi di outdoor, ada suara-suara burung. Tadi saya juga lihat ada katak atau kodok ya, sudah lama tidak lihat kodok. Ada semut dan tentu saja ada nyamuk kebun ya, yang menggigiti saya dari tadi. Tapi nggak apa-apa, demi konten. Dan saat ini saya pakai baju badminton, saya pakai celana badminton juga. Karena jujur aja saya udah kangen ya, pengen main badminton lagi. Dan katanya nanti tanggal 15 Juni udah mulai bisa main lagi. Ya ini badan udah pada lembek semua, dan nanti kalau main pasti sakit lagi ya. Oke, kita langsung masuk ke cerita yang kalian tunggu-tunggu. Dan di sini saya akan bagikan mungkin dalam dua bagian ya, karena saya pernah pacaran itu paling lama 4 tahun, 1 tahun kemudian saya TTM-an lah ya, karena susah untuk putus. Dan saya kemudian putus 3,5 tahun dan balikan lagi sama yang akhirnya jadi istri saya sekarang. Nah, selama 3,5 tahun itu saya, dan sebelum saya pacaran sama yang istri saya sekarang tuh, saya banyak sekali pacaran, banyak sekali PDKT ya. Ya ada lumayan banyak lah ya. Nah ini cerita-cerita yang mau saya cerita ini, kegagalan-kegagalan saya ketika saya PDKT sama cewek tentu saja, supaya kalian bisa belajar dari kesalahan saya. Oke, yang pertama, yang dilarang waktu PDKT, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jadi kita sebagai pria mesti tahu ya, kadang-kadang hal yang sederhana menurut kita, tapi bagi cewek itu it means the world gitu. Itu berarti dunia bagi dia. Jadi kita nggak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah jangan meninggalkan cewek yang sedang kita PDKT waktu jalan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin tuh jalan tuh sejajar gitu ya, atau kita di belakang dia. Jangan ninggalin apalagi terlalu jauh. Nah ini kan sepele gitu, tapi saya pernah ngalamin waktu itu. Saya nonton di FX Sudirman gitu ya, dan ketika bubaran tuh saya ninggalin dia ke toilet, dan kemudian saya balik lagi, saya tunggu di depan, baru dia keluar kan, ketemu di depan bioskopnya. Dan ketika jalan pun kadang-kadang saya suka ninggalin dia gitu ya. Memang sih di situ kan ketahuan juga ya, kita sebagai cowok kalau sikapnya seperti itu tuh emang chemistry-nya mungkin nggak dapat atau kurang gitu ya. Gara-gara hal seperti itu, akhirnya dia tidak mau lagi dihubungi gitu. Ya balas asal-asalan, ya boro-boro diajakin jalan udah nggak mau lagi. Padahal saya udah dapat tuh starting point-nya yang bagus ya. Dia udah mau diajak nonton sama saya. Dan setelah itu akhirnya dia menutup diri, dan bisa dibilang satu, saya gagal. Cuma gara-gara ya itu tadi saya bilang, saya ninggalin dia waktu jalan. Dan waktu selesai nonton bioskop tuh saya ke toilet duluan. Nah itu bagi wanita tuh nggak sopan ya, karena mereka tuh butuh seorang pria yang bisa mendampingi dia gitu. Jangan kita ninggalin dia, atau kita pergi nggak bareng lah sama dia ya. Nah lucunya, karena saya tuh kan penasaran, kan dia udah mau saya ajak nonton bioskop kan. Saya pikir masa sih nggak ada kesempatan gitu ya. Satu kali waktu Valentine saya ke Kuningan, jadi dia kantornya di Kuningan. Waktu Valentine saya udah beliin coklat, saya udah beliin apalah itu pokoknya bingkisan ya buat dia.
Dan saya pengen nemuin dia. Saya tahu waktu itu dia masih di kantor karena saya pulang lebih awal dari kantor saya sengaja untuk bisa ketemu sama dia. Tapi tahu nggak, dia nggak mau nemuin saya sama sekali ya. Sama satpam ditelepon ke dalam, orangnya ada di dalam. Dia bilang, "Bu, ini ada tamu." Dia bilang, "Pat, barangnya titipin aja," katanya. Ya. Jadi itu dia. Saya gagal saat itu. Ya, saya gagal dan dari sejak itu saya belajar gitu. Wah, ternyata ini kok belum silent ya. Udah lah, nggak apa-apa. Ternyata cewek tuh nggak bisa digituin ya. Cewek tuh kita mesti benar-benar bisa jadi pendamping dia. Oke, next. Jangan menyepelekan sesuatu yang bagi kita sepele gitu, tapi bagi dia tuh kita nggak tahu itu tuh apa artinya bagi dia gitu kan. Nah, satu kali saya pernah PDKT sama satu cewek di Bandung. Waktu itu saya udah di Jakarta. Dan satu kali kita komunikasi udah bagus ya. Satu kali dia cerita tentang kura-kuranya yang mati. Menurut saya kura-kura apa sih gitu kan? Iya, nggak ada artinya gitu. Menurut saya nothing gitu ya. Dia sedih, dia curhat sama saya bilang, "Udahlah, ngapain sih kura-kura doang?" Nah, itu ya. Dan itu menjadi blunder yang sangat fatal buat saya. Semenjak itu, gara-gara saya menyepelekan sesuatu yang menurut dia tuh bagi dia tuh berharga banget, berarti banget gitu ya. Saya juga sekarang pelihara kura-kura nih. Saya bisa lihat ya baru beberapa bulan itu pertambahan ukurannya nggak besar gitu. Ini dia bilang udah bertahun-tahun dan kura-kuranya udah besar terus kemudian mati. Semenjak itu, karena saya menyepelekan sesuatu yang bagi saya sepele padahal buat dia berharga, akhirnya dia menutup diri. Sama sekali yang namanya di WhatsApp nggak mau balas ya, di lewat Facebook, di DM apa segala, pokoknya dia menutup diri dari saya dan akhirnya ya udah close, tutup ya. Jadi buat kalian jangan menyepelekan sesuatu yang menurut kita sepele gitu. Hati-hati. Buat wanita mungkin itu sesuatu yang sangat penting atau berharga gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Jangan menjadi cowok yang posesif gak jelas. Nah, kalian bisa bayangkan ya bahwa saya ini dulu ya tindakan-tindakan saya seperti itu kalau PDKT sama cewek. Jadi banyak sekali yang konyol menurut saya kalau saya inget-inget lagi ya. Nah, kalau kalian, sorry itu saya masih melakukan tindakan-tindakan konyol yang seperti saya bilang tadi, kalau kalian mau berhasil PDKT, ya jangan dilakukan lagi, belajar dari kesalahan saya. Kalau kalian pernah melakukannya juga, belajar dari kesalahan kalian. Yang belum tahu, belajar dari kesalahan saya ya. Jangan posesif nggak jelas. Nah, satu kali saya pernah dekat sama satu cewek. Waktu itu saya di Bandung masih kuliah dan cewek itu di Jakarta. Belum pernah ketemu, tapi saya dikenalin sama teman saya dan kita ada satu chemistry yang baik gitu ya. Tapi satu kali dia kerja kelompok dan akhirnya saya bilang, ya nggak jelas lah, konyol gitu. Saya bilang, "Kamu pergi ke sana pakai taksi aja, jangan dijemput sama teman kamu." Kan aneh gitu. Kalau saya inget-inget dulu kok saya konyol banget gitu ya. Tapi saya yakin nih, kalian nih yang dengerin video saya nih ada yang begitu juga. Nah, itu jangan dilakukan. Cewek tuh nggak suka digituin. Kita siapa? Kita kan baru pacar gitu. Jangan kita posesif nggak jelas, ngelarang ini itu, ngekang dia ya, ngebatasin dia. Jadi dia pun pasti ngerasa nggak enak dan dia pasti ngerasa nggak nyaman gitu, karena ngerasa nggak dipercaya. Toh juga namanya kan baru PDKT, belum jadian. Nah, PDKT aja udah begitu, apalagi udah jadian, nanti cewek mikirnya begitu. Dan akhirnya ya udah close, tutup diri, dia menutup diri, dia nggak mau dikontak lagi sama saya dan akhirnya ya udah hilang gitu. Nah, itulah kalau kita jadi cowok yang posesif nggak jelas, jangan seperti itu. Nah, kemudian juga apalagi yang tidak boleh dilakukan ketika kita PDKT, ya jangan menuntut dia untuk berubah secara cepat. Nah, saya pernah punya pacar, waktu itu PDKT dan saya banyak nuntut gitu, kamu gini, kamu gitu. Dan waktu itu dia agak gemuk sih ya, saya minta dia diet gitu karena emang udah agak kegemukan. Ya gitu, saya nuntut terus. Dan akhirnya dia gerah gitu, dia marah dan ya udah akhirnya dia menutup diri. Gagal lagi. Nah, kalian bayangin ya, kalau satu hal aja kita salah, itu kita bisa gagal. Apalagi kalau kita punya banyak hal
yang ketika kita PDKT itu salah kita lakukan berulang-ulang. Ya jangan berharap lah kita bisa dapetin pacar yang kita idam-idamkan gitu kalau kita masih punya cara-cara PDKT yang salah. Nah, kemudian saya juga pernah pacaran ya. Ketika PDKT itu saya menuntut dia untuk segera melupakan mantan ya, atau pacaran sama yang baru putus. Nah, itu menurut saya jangan dulu dilakukan. Kalau seseorang baru putus, lebih baik tunggulah ya. Let's say mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, supaya dia bisa netral dulu gitu. Karena kalau kita PDKT sama cowok sama cewek yang baru putus, itu kan memorinya dia masih fresh banget gitu, masih susah untuk dilupain. Dan akhirnya saya pernah PDKT sama cewek, dan cewek itu ketika ngomong sama saya, dia panggil nama mantannya dia. Waduh, itu langsung ilfil gitu ya. Itu saya langsung ilfil gitu. Wah ya, emang saya salah juga gitu. Nang dia baru putus kok saya langsung deketin. Jadi kasih waktu dulu, kasih jeda dulu gitu ya. Nah, pernah juga saya PDKT sama cewek yang baru putus, itu udah deket. Sampai satu kali saya nyatain sama dia gitu. Tahu nggak dia jawab apa? Ya dia panggil saya Koko, sorry katanya, aku masih belum bisa lupain mantan aku. Dan aku minta maaf, selama ini aku deket sama Koko tuh, aku berusaha untuk melupakan mantan aku gitu ya. Tapi ternyata aku nggak bisa. Ampun. Itu ya rasanya, aduh bener-bener. Tapi ya saya pikir-pikir lagi ya gue salah juga. Udah tahu dia baru putus, gue sok ngerasa pengen jadi cowok yang bisa membuat dia melupakan mantannya dan merasa lebih baik gitu. Aduh, kalau saran saya sih lebih baik kasih waktu lah ya, 1-2 bulan gitu. Jangan PDKT sama cewek yang baru putus, karena dia pasti akan masih punya banyak memori yang susah untuk dia lupain gitu. Dan ketika langsung dekat sama cowok baru, itu bisa banyak ke bawah ya. Jadi jangan PDKT sama cewek yang baru putus. Nah, kemudian apalagi? Jangan terlalu banyak berkorban ketika kita PDKT ya. Nah, judulnya kan jangan lakukan ini ketika PDKT. Jangan terlalu banyak berkorban. Artinya gini, bukan kita pelit, tapi jangan kita jor-joran juga. Ya, dia pengen apa kita beliin, dia pengen apa kita beliin. Dia nggak minta kita beliin. Ya kalau lu sultan, kalau duit lu banyak, ya nggak ada serinya, terserah. Cuman kalau ya yang masih menengah-menengah lah, lebih baik kita lebih pinter gitu ya ngeluarin sesuatu tuh. Toh kalau kita terlalu sering banyak ngasih sesuatu pun dia pasti bosan dan akhirnya tidak berkesan lagi. Ya saya pernah punya pengalaman tuh ya begitu gitu. Jadi suka ngasih ini, suka ngasih itu dan lain sebagainya. Toh akhirnya nggak jadian juga gitu ya. Nggak, lebih penting itu bukan bagaimana kita bisa ngasih barang sama dia, tapi kita bisa dapetin hatinya. Ya memang salah satunya dengan memberi itu bagus, tapi yang seperti saya bilang jangan terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya apalagi yang jangan dilakukan ketika PDKT adalah jangan merebut pacar orang ya. Ini penting sekali gitu, karena saya pernah waktu itu PDKT dan ternyata dia sudah punya dia masih pacaran. Tapi saya nekat, saya bablas aja gitu. Dan akhirnya dapet sih sama saya. Pacaran 6 bulan. Tapi putusnya waktu itu saya masih ingat, saya lagi di Dufan sama teman-teman kantor saya. Dan pacar saya tuh kita LDR, dia di Bandung. Itu sore hari, memang sih sebelumnya saya juga tahu dia tuh udah mulai deket sama satu cowok gitu. Sore hari status Facebooknya berubah, in relationship with cowok yang dia deket itu. Ternyata dia udah jadian ya, padahal belum putus sama saya. Nah itu, jadi kalau teman-teman belum nonton video saya yang sebelumnya, ada video judulnya Karma is Real ya. Tabur tuai, apa yang kita tabur itu kita tuai. Apa yang kita lakukan kepada orang itu akan kembali kepada kita. Nah itu saya ngalamin banget ya, bagaimana saya rebut pacar orang. Waktu itu saya sampai dicari-cari sama pacarnya itu. Dia bawa temannya mau gebugin saya. Untungnya nggak ketemu ya. Dan ternyata saya pun kehilangan dia dengan cara direbut oleh orang lain gitu. Ya.
Saya udah jadi saksi dan saya ngalamin sendiri bagaimana kalau kita rebut pacar orang, itu bisa kemungkinan besar kita direbut lagi oleh orang lain ya. Oke, jadi jangan PDKT kalau orang itu masih punya pacar ya. Janganlah kita ngerasa oh gue lebih baik dari dia, gue lebih pantas, janganlah ya. Nggak harus seperti itulah ya. Oke. Kemudian apalagi yang sebaiknya jangan dilakukan ketika kita PDKT ya. Jangan sampai kita tidak menuntaskan misi PDKT kita. Jangan tuh. Artinya apa? Kalau kita PDKT harus sampai tuntas. Artinya apa? Harus sampai kita nyatain atau nembak sama dia. Nah, saya punya cerita gini. Satu kali ospek di Maranatha ya, tahun 2004 ada angkatan baru. Nah, itu saya deketin adik kelas saya, beda 2 tahun. Saya jadi panitia ospek. MOS ya, masa orientasi siswa, dan saya PDKT sama dia. Setiap kali pulang tuh saya anterin gitu ya. Saya main di kosannya dia dari jam 5 sampai jam 7, kadang sampai jam 8. Saya betah gitu, nyaman banget sama dia. Tapi saya lihat tuh dia tuh kayak nggak ada respon gitu, kayak nggak ada respon. Ini orang sebenarnya gimana ya? Kayak mau nggak mau, dingin gitu dan lain sebagainya. Akhirnya satu titik saya hilang aja begitu aja. Saya nggak sempat nyatain sama dia, saya nggak nembak sama dia. Saya hilang begitu saja. Udah tuh. Kemudian saya selang berapa waktu saya sempat punya pacar juga. Terus saya putus. Saya inget sama dia gitu, sama cewek ini. Nah kemudian saya coba kontak dia lagi. Ternyata dia masih kuliah, cuma pindah kosan gitu kan. Saya ketemu dia lagi. Diajak jalan masih mau gitu ya. Jalan kita makan, ngobrol gitu kan. Terus kemudian saya deketin terus, kayak PDKT kedua lah ya gitu. PDKT kedua, terus kemudian satu titik saya malah ngerasa PDKT yang kedua ini dia lebih respon gitu. Dia lebih respon. Akhirnya satu kali saya nyatain sama dia, saya nembak lagi sama dia. Tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang gini, Koko katanya, waktu pertama Koko PDKT sama aku, sebenarnya itu tuh aku lagi nunggu kapan Koko nyatain sama aku katanya. Udah. Ya. Jadi jangan PDKT, jangan nggak tuntas gitu. Harus sampai tuntas. Artinya kita harus berani nyatain sama dia. Yang kedua yaitu jangan ngilang begitu aja tanpa kabar. Ya, dia masih mau nerima saya, ternyata dia bilang aku tuh nunggu Koko tuh nyatain sama aku. Ternyata Koko nggak nyatain dan Koko hilang begitu aja. Semenjak saat itu aku udah nutup diri aku buat Koko katanya. Wih, ampun, saya bilang. Ya itu memang pengalaman percintaan saya lah ya. Tapi tetap sekarang istri saya lah yang jadi rekan hidup saya, partner hidup saya. Memang ya itu ada hal-hal yang terjadi, skenario-skenario yang kenapa nggak dia ya, karena harus dengan yang sekarang ini gitu. Dan dia bilang semenjak saat itu Koko menghilang, tidak nyatain sama aku sudah menutup diri. Saya bilang, lah kalau kamu punya rasa sama aku, kenapa nggak kita coba aja? Kan kamu udah tahu aku juga udah tahu kamu, kita udah saling kenal. Dia kekeh gitu, tetap nggak mau. Intinya pokoknya nggak mau lah, apapun yang terjadi pokoknya udah titik, tutup diri. Udah, that's it. Akhirnya dari situ saya belajar kan, jangan tidak menuntaskan PDKT. Yang kedua, jangan menghilang begitu saja, karena itu bagi wanita mungkin sesuatu yang mungkin menyakitkan lah bagi mereka ya. Jadi jangan lakukan itu ketika PDKT. Nah, saya yakin bahwa kalian sudah banyak belajar nih dari apa yang saya ceritain sama kalian. Ringan, santai, tapi pasti ada ilmu-ilmu di situ yang kalian bisa tangkap ya. Nah, kalau kalian suka dengan video-video saya, like, comment, subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian ya, para jomblo dimanapun mereka berada, supaya jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan atau blunder-blunder fatal seperti yang pernah saya lakukan ketika saya PDKT. Kemudian apalagi, jangan nembak sampai berkali-kali. Ya ini kasusnya nggak pasti gitu ya, tapi dari pengalaman saya pernah nembak cewek itu sampai 3 kali, dan itu bukan cuma satu cewek gitu ya, ada 2 cewek itu saya nembak sampai 3 kali, ujung-ujungnya dia tetap aja akan nolak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin juga ada sih cerita, saya nggak ngalamin ya, ditembak berkali-kali, mungkin 10 kali, 11 kali, akhirnya dia
mau gitu. Tapi maunya pun bukan karena emang ada interest. Nah kalau cewek udah punya interest dari awal, nggak perlulah sampai 3 kali. Sekali aja kalau emang dia mau buka hati, mau mencoba untuk jalanin hubungan, pasti dia mau gitu. Jadi saya pernah nyobain sampai 2 kali, 3 kali. Pertama saya malu gitu ya. Apalagi dia pasti kan cerita sama teman-temannya, si Hiram nembak gua. Besoknya berapa hari kemudian dia nembak lagi, Ya ampun, sorry itu saya, ini cowok kayak nggak laku banget gitu, kayak maksa gitu kadang ya. Jadi kadang-kadang gitu kita nggak boleh ya. Kalau menurut saya ya, dari pelajaran saya, nggak usah lah kita berkali-kali. Kadang ada juga yang berkali-kali ceweknya kasihan jalanin, tapi emang karena nggak interest akhirnya putus juga. Buat apa gitu? Toh saya belajar bahwa kalau emang cewek tuh udah interest, dia pasti akan buka diri kok untuk jalin hubungan sama kita ya. Kemudian apalagi? Ini yang lucu ya. Ketika PDKT, jangan tertipu dengan profil picture yang diambil dari sudut tertentu ya. Zaman sekarang itu kan ada Zoom, ada WhatsApp call, ada video call. Zaman waktu saya masih kuliah itu masih di MIRC, Yahoo Messenger kalau kalian tahu. Itu cewek kadang-kadang foto dari atas, dari pinggir, dari bawah ya, dari belakang mungkin sekalian. Artinya apa? Jadi dia kadang-kadang ada sudut tertentu yang emang dari sudut itu cewek itu ya good looking, bagus gitu. Cuman dari sudut yang normal, dari depan, ya sorry to say gitu ya, kadang-kadang nggak sebaik ketika dari sudut itu. Nah, satu kali saya pernah PDKT sama cewek dan dia pasang satu profil picture, dan profil picture-nya tuh menurut saya tuh oke banget gitu ya. Sampai saya tuh karena dari chatting akhirnya saya ketemuan gitu kan. Banyak juga ya sekarang yang PDKT lewat Facebook, lewat apa gitu. Nah kalau saya dulu lewat chatting, akhirnya saya ajak ketemuan. Waktu saya ketemuan ya, saya nunggu di satu gang. Terus saya lupa waktu itu BBM ya, zaman BBM. Aku udah di depan kosan kamu nih katanya ya, waktu di Bandung. Oh iya tunggu, aku lagi dari warnet katanya, aku lagi mau ke kosan, aku nanti mandi dulu, tunggu sebentar baru kita jalan ya. Oke, udah mau dia ya kan. Ternyata setelah saya nunggu agak lama, ada 2 orang cewek gitu datang, jalan gitu ya dari agak jauh. Saya bilang, siapa nih? Kok gua bebe, cewek itu bebe juga, jangan-jangan dia nih. Tapi kok beda banget gitu sama yang di profil picture-nya di Yahoo Messenger itu. Dia mulai mendekat, dalam hati saya, aduh jangan sampai yang ini nih, aduh ya ampun, sorry itu saya not my type gitu, bukan tipe saya. Dan beda banget sama yang di profil picture gitu ya. Baru saya ngeh, ternyata yang di profil picture itu sudutnya dari atas. Nah sekarang gue lihat dari depan, makin deket, Hiram ya. Saya kaget. Ya ampun, saya bilang, wah ini mah penipuan nih. Kan ada ya yang begitu tuh kejadian tuh ya, penipuan di FB atau di mana gitu kan. Ternyata pas ketemu ceweknya ya make upan lah, pokoknya beda banget sama yang di profile picture. Nah jadi jangan sampailah terjadi seperti itu. Nah akhirnya saya kan nggak enak ya. Saat itu saya mau bawa dia main biliar, ketemu sama teman-teman saya. Tapi dalam hati saya pikir gini, ini kalau gue bawa nih cewek, ya sorry itu saya, wah gue bisa-bisa diketawain nih sama temen-temen gue gitu. Karena ya gitulah ya, beda banget sama profil picture-nya. Akhirnya wah saya juga kan nggak sampai hati gitu mau ninggalin dia. Asalnya saya udah mau, dia lagi mandi tuh kan kelihatan tuh karena kamarnya tuh di pinggir di depan, bagian depan dia lagi mandi. Gue bilang wah gue cabut aja nih, gue bilang ya gue tinggalin aja nih. Tapi saya nggak sampai hati, akhirnya udah saya tungguin. Saya nggak jadi ke tempat biliar, akhirnya saya ajak makan dia di Dago. Makan di Dago, ngobrol-ngobrol, itu juga udah bener-bener secukupnya aja, seperlunya aja. Akhirnya beres, dibilang jadi nggak kita biliar. Aduh sorry nggak jadi. Saya bohong waktu itu ya. Akhirnya saya anterin pulang, udah saya ketemu teman-teman saya main biliar. Teman-teman saya nanya, mana ceweknya yang lu ajak kenalan katanya, yang lu PDKT-in. Gak jadi saya bilang, kenapa? Kayaknya gak jadi lah, beda saya bilang sama profil picture. Nah itu, jadi jangan ketipu sama profil picture yang diambil dari sudut tertentu. Zaman sekarang ada Zoom, ada WhatsApp, gunakanlah itu. Nah kemudian apa lagi, satu lagi deh ya, karena hampir semua udah saya ceritain, wejangan-wejangan
untuk kalian yang lagi PDKT sekarang, jangan sampai melakukan kesalahan yang saya lakukan. Jangan mudah percaya perkataan orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Saya pernah ngalamin PDKT sama cewek gitu ya, dan ceweknya tuh udah respon banget sama saya gitu. Tapi satu kali saya ngobrol sama seseorang cowok ya, yang dia adalah temannya dia gitu, teman-teman yang saya lagi PDKT-in. Terus si cowok itu bilang katanya, wah lu pacaran apa PDKT sama si ini, dia mah orangnya gini, dia tuh gini, dia tuh lagi deket sama ini dan lain sebagainya. Nah dari situ saya lagi percaya omongan si cowok itu. Akhirnya saya ilfil gitu kan sama yang saya PDKT-in. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan PDKT. Udah aja saya hilang, lost contact gitu, begitu aja. Dia nyariin saya dong yang saya PDKT-in. Kamu kenapa kok kamu tiba-tiba ngilang? Baru saya ngomong, saya baru tahu kamu tuh begini. Dari siapa? Dari si ini. Dia kasih tahu sama saya. Dia bilang, ya kamu kok lebih percaya dia daripada percaya sama aku, katanya. Aku tuh gini dijelasin. Baru tuh saya merasa bersalah banget gitu. Oh ternyata begitu. Oh ya udah kalau gitu aku minta maaf gini. Aku minta maaf, dia lebih percaya sama orang. Dia menutup diri, akhirnya gagal lagi. Nah padahal itu responnya udah bagus banget gitu ya saat itu saya PDKT. Nah jadi jangan kita terlalu percaya sama perkataan orang lain gitu. Kalau ada apa-apa kita mesti belajar ya, omongin sama dia, tanya sama dia. Kalau kita punya kecurigaan, punya apa ya, kita langsung ngomong sama dia. Oke, itu aja guys, karena matahari sudah mulai menyoroti saya nih. Saya ternyata sudah mulai turun melewati pohon-pohonan. Jadi itu adalah hal-hal yang jangan kita lakukan ketika kita PDKT, karena beresiko akan menjadi gagal dan menutup diri. Cewek itu tidak mau lagi membuka diri atau memberi kesempatan kepada kita. Jadi ya udah, kalau kita salah seperti itu, kemungkinan kita gagal dalam PDKT. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. EAPIND, cerita hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Bye bye.